Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang inverse matrix. Pengertian dari inverse matrix adalah misalkan A dan B adalah dua matrik persegi dengan ordo yang sama. Matrik A dan B dikatakan saling inverse jika memenuhi hubungan AB, A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan identitas. Ya, jadi nanti matrik A dikali dengan matrik B itu nanti hasilnya sama dengan matrik B dikali dengan matrik A, yaitu sama dengan matrik identitas. Nah, inverse dari matriks A ditulis dengan A pangkat negatif 1, seperti itu ya. Jadi A pangkat negatif 1 itu adalah inverse dari matrik A. Nah, contohnya seperti ini. Jika diketahui matrik A sama dengan 3, 5, 1, 2, matrik B sama dengan 2, negatif 5, negatif 1, 3, maka akan kita lihat apakah nanti matrik A dikali dengan matrik B dan sebaliknya menghasilkan matrik identitas. Ya, maka jawabnya A dikali B, matrik A dikali B, ingat ya, ini adalah perkalian matrik. Perkalian matrik kemarin itu adalah, jangan lupa, yaitu dengan mengalihkan baris dikali dengan kolom. Ya, jadi nanti boleh dicoba ini. A dikali B sama dengan ini 3, 5, 1, 2, 2, negatif 5, negatif 1, 3. Ini kalau dikalikan maka hasilnya adalah nanti matrik identitas ya. Jadi 1, 0, 0, 1 ini merupakan matrik identitas. Begitupun sebaliknya, matrik B dikali dengan matrik A ya, ini dikalikan maka hasilnya pun merupakan matrik identitas. Ya, begitu. Karena A dikali B dan karena matrik A dikali matrik B sama dengan matrik B dikali matrik E sama dengan identitas, matrik identitas, maka A dan B adalah dua matriks yang saling inverse. Ya, jadi A itu sama dengan B inverse dan B itu sama dengan A inverse. Selanjutnya, rumus inverse matriks itu sama dengan A inverse. Selanjutnya, rumus inverse matrix adalah A inverse sama dengan 1 dibagi determinan A dikali dengan adjoint A. Ya, jadi diingat rumus inverse matrix itu adalah 1 dibagi determinan A dikali dengan adjoint A. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu inverse matrix berordo 2 kali 2. Misalkan nanti A-nya sama dengan A, B, C, D, maka nanti cara mencari adjoint untuk matrik yang berordo 2 kali 2 ini, perhatikan ya, A dan B itu dibalik, letak A dan B itu dibalik, letak A dan B dibalik, kemudian B dan C itu tetap, tapi dikasih tanda negatif. Ya, jadi untuk mencari adjoint A pada matriks yang berordo 2 kali 2, itu nanti langkahnya adalah dengan membalikkan letak A dan B, kemudian B dan C dikasih tanda negatif. Ya, jadi diingat diagonal utama dibalik, diagonal samping dikasih tanda negatif. Contohnya seperti ini. Jika A itu sama dengan 2, negatif 1, 0, 1, berapakah A inverse? Ya, berapakah A inverse? Jadi langsung saja jawabnya ini sama dengan A inverse. A inverse sesuai dengan rumus kita tadi yang di atas itu sama dengan 1 dibagi dengan determinan A, det A,
dikali dengan adjoin A ya. Jangan lupa cara mencari determinan A itu ada di video sebelumnya. Kalau belum ingat boleh dibuka kembali di video sebelumnya. Ya, untuk mencari determinan yang berordo 2 kali 2 itu kalikan diagonal utama dikurangkan dengan hasil kali diagonal samping. Berarti 2 kali 1 2, 2 dikurang dengan negatif 1 dikali 0 0 ya. Dikali dengan adjoin A tadi, maka ini sama dengan 2 dan satunya dibalik, berarti di sini 1, di sini 2. Kemudian negatif 1 dikali negatif, berarti ini positif 1 dan 0 ya. Jadi ini sama dengan 1/2 dikali dengan 1102. Nah, kalau perkalian seperti ini perkalian dengan skalar, maka bisa kita kalikan ke dalam langsung ya. Maka ini kita peroleh 1/2 dikali dengan 1 itu hasilnya 1/2. 1/2 dikali 1 itu juga 1/2. 1/2 dikali 0 itu hasilnya 0. Dan 1/2 dikali 2 itu hasilnya adalah 1 ya. Jadi kita peroleh inverse matriks A sama dengan 1/2, 1/2, 0, dan 1. Selanjutnya ini untuk inverse matriks yang berordo 3 kali 3 ya. Rumusnya sama saja, A inverse sama dengan 1/det A dikali dengan adjoin A. Jadi nanti tergantung matriksnya. Kalau nanti matriksnya yang ditanya matriks B, maka cara menjawabnya berarti B inverse sama dengan 1/det determinan B dikali dengan adjoin B ya. Sekarang ini di inverse matriks 3 kali 3 saya gunakan itu matriks B. Maka jika diketahui, langsung ke contoh soal ya. Jika diketahui B-nya sama dengan 532, 641, 213, berapakah inverse dari matriks B? Ya, jawabnya sama saja. Berarti B inverse sama dengan 1 per determinan B dikali dengan adjoin B. Nah, untuk matriks 3 kali 3 ini, untuk mencari adjoin B ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Boleh nanti dibuka kembali, diulang-ulang kembali supaya kalian lebih paham bagaimana cara mencari adjoin B ya. Kita lanjutkan lagi. Maka langkah pertama yang harus kita cari yaitu dengan mencari determinan B. Determinan B itu determinan 3 kali 3 ya. Berarti determinan B sama dengan, ini jangan lupa lambang determinan ini seperti mutlak. Kita masukkan lagi angkanya 5, 3, 2, 6, 4, 1, 2, 1, 3. Kita gunakan metode Sarus ya, jangan lupa. Maka letakkan lagi di sini 2 kolom di depan, berarti 5, 6, 2, 3, 4, 1. Kemudian baru kita cari, berarti ini 5 kali 4 kali 3 ya kan. 5 kali 4 kali 3 dikali dengan saya tulis dulu ya. Maka di sini 5 dikali 4 dikali 3 ditambah dengan 3 dikali 1 dikali 2 ditambah dengan 2 dikali 6 dikali 1 dikurang dengan selanjutnya 2 dikali 4 dikali 2 dikurang dengan 1 dikali 1 dikali 5 dikurang dengan 3 dikali 6 dikali 3 seperti ini. Maka ini sama dengan 5 kali 4 itu 20, 2 kali 3 60 ditambah dengan 6 ditambah dengan 12 dikurang dengan 16 dikurang dengan 5 dikurang dengan
54. Maka determinan B yang kita peroleh ini sama dengan 3 ya. Oke. Nah, selanjutnya determinannya sudah kita peroleh. Apalagi yang kita harus cari, yaitu dengan mencari adjoin B ya. Jadi selanjutnya kita cari adjoin B. Lihat ya, di video sebelumnya ini sudah kita kerjakan. Maka ini hasilnya sama dengan M11 seperti itu yang kemarin, minor 11. Kita peroleh M11 itu sama dengan 11. M12 kita peroleh itu sama dengan 16. M13 kita peroleh di video sebelumnya sama dengan negatif 2. Kemudian M21 kita peroleh 7. M22 kita peroleh sama dengan 11. M23 kita peroleh itu sama dengan negatif 1. Selanjutnya M31 itu sama dengan negatif 5. M32 kita peroleh itu sama dengan negatif 7. Dan M33 kita peroleh hasilnya sama dengan 2. Nah, untuk yang belum tahu, maka untuk mencari adjoin ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Maka silakan buka kembali cara mencari minor untuk mendapatkan hasil adjoin B ini. Maka dari sini kita peroleh kemarin itu kofaktornya. Kofaktor itu sama dengan hasil kofaktornya sama dengan 11, negatif 16, negatif 2, negatif 7, 11, 1, negatif 5, 7, dan 2. Oke. Nah, ini kofaktornya yang ini diperoleh. Maka tinggal kita cari setelah kofaktor, maka yang harus kita cari selanjutnya adalah mencari adjoin A. Ingat ya, adjoin B. Maaf ya, ini adjoin B. Nah, ya, adjoin B itu adalah transpose dari kofaktor. Ingat, transpose itu adalah mengubah baris menjadi kolom. Ya, jadi kalau kita sudah dapat kofaktor, maka untuk mendapatkan hasil adjoinnya tinggal kita balikan saja, baris berubah menjadi kolom. Maka kita peroleh adjoinnya itu sama dengan 11. Lihat ya, kita susun ke bawah, ini negatif 16, negatif 2, di sini negatif 7, 11, negatif 7, 11, 1, dan di sini negatif 5, 7, dan 2. Maka diperolehlah adjoin B-nya sama dengan 11, negatif 7, negatif 5, negatif 16, 11, 7, negatif 2, 1, dan 2. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Yang ditanya tadi adalah berapakah inverse dari matrik B? Ya, tinggal kita masukkan lagi ke dalam rumus, maka B inverse sama dengan 1 dibagi dengan determinan B dikali dengan adjoin B ya. Maka tinggal kita masukkan 1 dibagi determinan B-nya sama dengan 3, adjoin B-nya sama dengan 11, negatif 7, negatif 5, negatif 16, 11, 7, negatif 2, 1, dan 2. Oke.
Sampai di sini tinggal kita kalikan ke dalam. Ya, ini adalah perkalian skalar, tinggal kita kalikan 1/3 dikali 11, maka ini hasilnya adalah 11/3. Lanjut, 1/3 dikali negatif 7, maka di sini negatif 7/3. 1/3 dikali negatif 5, ini hasilnya adalah negatif 5/3. Lanjutkan di sini 1/3 dikali negatif 16, negatif 16/3, yang ini 11/3, 7/3, negatif 2/3, 1/3, 2/3. Ya. Nah, maka kita peroleh inverse dari matriks B itu adalah ini. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat inverse matriks. Yang pertama itu ada AB, matriks A dikali matriks B sama dengan matriks C. Itu nanti kalau yang ditanya itu matriks A, yang ditanya adalah matriks A-nya, ya, maka cara menjawabnya ini sama dengan C dikali dengan B inverse. Kemudian ada lagi nanti sifat yang kedua, AB sama dengan C. Nanti kalau yang ditanyanya B, ya kalau tadi yang di atas yang ditanya A, sekarang yang di bawah itu yang ditanya B, maka cara menjawabnya ini sama dengan A inverse dikali dengan C. Perhatikan ya, untuk sifat satu dan sifat kedua ini, kalian pahami betul apa beda antara sifat ke-1 dan 2 ini. Ya, karena nanti kalau salah menggunakan rumus, maka jawabannya pun pasti dipastikan salah. Nah, kemudian sifat yang ketiga, untuk A dikali A inverse, ini sama dengan A inverse dikali A, maka ini akan menjadi matriks identitas. Sifat keempat, untuk A inverse diinverskan lagi, ya, jadi matriks A diinverskan kembali, maka hasilnya adalah matriks A. Kemudian untuk sifat yang kelima, untuk A dikali B diinverskan, maka ini sama dengan B inverse dikali dengan A inverse. Ya, perhatikan dulu contoh soal seperti ini. Perhatikan contoh soal seperti ini. Jika diketahui 1, 2, 3, 1 dikali dengan P sama dengan 4, 1, 7, 8. Maka matriks P sama dengan, ya, jadi kalau soalnya seperti ini, kita perhatikan, kita misalkan ini A, kemudian ini adalah P, dan ini adalah C. Yang ditanya itu adalah si P, ya kan? Yang ditanya itu adalah si P. Maka ini masuk ke dalam sifat yang kita menggunakan rumus sifat yang kedua, ya, kita menggunakan rumus sifat yang kedua. Lihat ya, karena ini B yang ditanya. Maka cara jawabnya, AP ini sama dengan C, ya. AP ini sama dengan C. AP ini sama dengan C. Maka berapakah nilai P? Maka P ini sama dengan, kita tulis, kemudian tulis A-nya dulu, maka ini adalah A inverse dikali dengan C. Seperti itu ya. Saya ulangi lagi, yang ditanyakan itu adalah P. Maka cara menjawabnya ini adalah AP sama dengan C. Kita tulis lagi soalnya, AP sama dengan C. Kemudian kita tuliskan yang ditanya itu adalah P. Maka P, karena P letaknya di sebelah A sini, ya, maka kita gunakan rumus yang kedua. Kita gunakan rumus sifat yang kedua. P sama dengan A inverse dikali dengan C. Tinggal kita masukkan A inverse, A-nya 1, 2, 3, 1, berarti A inverse, rumus A inverse itu adalah 1 per determinan A, 1 dikurang 3 kali 2, 6, seperti ini ya, dikali dengan adjoin A. Adjoin A itu dibalik letak A diagonal utama, kemudian diagonal
samping dikasih negatif seperti ini ya, dikali dengan matriks C. Matriks C-nya adalah 4, 1, 7, 8. Nah, seperti ini. Nah, maka ini sama dengan 1 dibagi dengan 1 dikurang 6 itu negatif 5, dikali dengan 1 negatif 2 negatif 3 1, dikali dengan 4 1 7 8. Nah, setelah sampai di sini maka kalian harus ingat-ingat lagi bagaimana cara mengalihkan dua matrik ya. Ingat lagi, mengalihkan dua matrik itu adalah dengan mengalihkan baris dikali dengan kolom. Jadi kalian harus pandai mengalihkan, pandai dan mengerti untuk mengalihkan kedua matrik. Berarti ini 1 dikali 4 4 ditambah dengan negatif 2 dikali 7 negatif 14 ya. 1 dikali 1 1 ditambah dengan negatif 16. Yang ini, yang kemudian yang bawahnya negatif 3 dikali 4 negatif 12 ditambah dengan 7 negatif 3 ditambah dengan 8. Oke, sampai di sini ini sama dengan 1 dibagi negatif 5, 4 di plus dikali negatif, ini negatif ya, berarti ini hasilnya negatif 10, plus dikali negatif, negatif, berarti ini negatif 15, ini negatif 5, yang ini positif 5. Nah, sampai sini kita kalikan ke dalam ya, berarti ini sama dengan negatif 10 dibagi dengan negatif 5, negatif 15 dibagi dengan negatif 5, negatif 5 dibagi dengan negatif 5, 5 dibagi dengan negatif 5. Nah, ini apabila masih bisa dikecilkan, boleh kita sederhanakan lagi. Maka kita peroleh ini 2, 3, 1 dan negatif 1 ya. Maka nilai P kita peroleh itu sama dengan 2, 3, 1 dan negatif 1. Oke ya, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan mengerti dan paham. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.